Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema pagi ini kita akan bahas terkait dengan keutamaan atau keistimewaan saum di bulan Ramadan. Memang bulan ini bulan yang sangat istimewa. Dan kita sudah 13 hari ya, mau 14 ya boleh Senin lah, boleh Selasa. Jadi yang Senin alhamdulillah, yang Selasa juga tidak apa-apa. Perbedaan itu sangat niscaya, keniscayaan. Jadi yang Senin silakan, yang Selasa juga tidak apa-apa. Salah satu keistimewaannya adalah hadis Rasulullah. Hadisnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali ibni adama yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhibin. Wallahu azza wa jalla wallahu azza wa jalla illa saw fa innahu li wa ana azibi yadahu sahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani farhatun inda bidrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khuluqu bihi adyabu indallahi min rihil miski. Muttafaq alaih an Abi Hurairah. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Setiap kebaikan orang yang beriman Allah lipatkan 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Luar biasa ya. Jadi satu kebaikan bagi orang beriman itu kelipatannya 10, maksimal 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa saum. Allah berfirman kecuali saum di bulan Ramadan. Jadi ada kecuali ya. Jadi dilipat-lipat itu tidak usah nunggu bulan Ramadan. Jadi satu kebaikan bagi orang yang beriman, bagi yang memiliki akidah yang lurus, satu kebaikan bagi yang memiliki akidah yang lurus, itu Allah lipatkan 10 maksimal 700 kali lipat. Allah berfirman kecuali puasa di bulan Ramadan. Jadi ada pengecualian. Ternyata puasa di bulan Ramadan itu pahalanya tanpa batas.
Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Padahal semua ibadah juga kata Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya, wa ana azidi, dan aku yang akan membalasnya. Padahal semua amal yang balas adalah Allah. Tapi kenapa ditekan itu masalah saum ini? Ternyata pahalanya tanpa batas. Kenapa pahala tanpa batas? Ya kalau ulama itu kan selalu merujuk pada Quran ya. Kalau saya baca dalam kitab Al-Mukhtar lil Hadis fi Syahr Ramadan itu rujukannya Quran surat Az-Zumar ayat 10. Surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di ujung ayat, akhir ayatnya. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya Ustaz Ahmad. Ini bapaknya kecamatan sudah berbulan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersahabatlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya orang-orang yang bersabarlah, Allah cukupkan pahalanya tanpa batas. Hanya orang-orang yang bersabarlah, Allah cukupkan pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas ya. Kenapa tanpa batas? Ini ulama, komentar ulama itu. Di bulan Ramadan itu terkumpul 3 kesabaran. Di bulan Ramadan itu terkumpul 3 kesabaran. Kesabaran pertama adalah sabar untuk menahan rasa sakitnya, perihnya, lapar dan haus. Sabrun ala alamil ju'i wal atash. Jadi sabar yang pertama adalah sabar untuk menahan rasa perihnya, lapar dan haus. Sabar yang pertama saja itu sudah bagus. Karena orang munafik tidak mungkin melakukan itu. Orang munafik itu tidak mungkin melakukan saum. Yakin gak orang munafik tidak akan saum? Yakin gak? Orang munafik tidak akan saum. Orang munafik tidak akan puasa. Karena puasa adalah kejujuran. Beda dengan ibadah lain. Ibadah lain pun harus jujur, tapi beda tetap dengan ibadah lain. Sholat harus kelihatan sama orang. Zakat apalagi ya, ada mustahiknya, bahkan ada amilnya gitu kan. Infak pasti ada yang nerima. Haji, umroh pasti tahu orang. Tapi puasa itu adalah kejujuran. Jadi orang munafik itu paling-paling kalaupun dia mengatakan puasa itu pura-pura puasa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ya. Orang munafik itu dari ayat 8 sampai ayat 10 itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ya Ustaz Ahmad. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.
dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jika orang munafik itu ngakunya ya, lisannya mengatakan saya ini beriman, bukan hanya beriman kepada Allah, beriman juga kepada hari akhirat. Tapi kata Allah tidak beriman. Kata Allah tidak beriman. Mereka menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal kata Allah menipu diri sendiri. Mereka menipu Allah. Kalau menipu Allah nggak bakal bisa. Jangankan nipu Allah, nipu malaikat Raqib Atid pun tidak akan bisa. Ada yang bisa nipu malaikat? Jangankan menipu Allah, menipu malaikat aja makhluk. Malaikat itu makhluk. Raqib Atid tidak akan bisa ditipu, disuap tidak akan bisa. Tapi justru mereka nipu diri. Kalau nipu orang beriman bisa? Oh bisa. Kita sebagai manusia tidak tahu hati orang. Kenapa? Makanya orang munafik itu yang sakit adalah hatinya. Dan kejujuran itu adanya datang dari hati. Jadi ada akidahnya. Jadi hati itu jujur tidak jujur itu datang dari hati dulu. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Bahkan Allah tambah penyakitnya. Kenapa mereka begitu? Mereka itu karena dusta, bohong. Makanya ciri orang munafik di antaranya tidak ada kadzdzaba. Jika ngomong bohong. Aku beriman, aku juga muslim, aku juga puasa. Pura-pura puasa, iya. Bahkan mungkin pura-puranya lebih kelibis daripada orang puasa. Pura-puranya. Maka tadi katakan puasa itu bisa sabar untuk menahan lapar dan haus. Harus sabar. Sabar yang pertama aja orang berapa tidak mungkin, mustahil. Tapi kalau orang beriman, sekecil pun imannya masih bisa puasa. Makanya kalau orang mengingkari tentang wajibnya puasa itu murtad. Mengingkari ya. Mengingkari tentang wajibnya puasa itu murtad. Mengingkari tentang wajibnya sahur itu di bulan Ramadan itu murtad. Dan orang munafik tidak akan mengakui wajib. Jadi sekali lagi orang munafik bisa menipu orang beriman. Makanya sekarang banyak yang tipu-tipu. Itulah pekerjaan orang munafik. Pekerjaan orang munafik itu kan tipu-tipu. Dan memang hidupnya itu di dua alam. Hayyun bidarwen. Bukan kodok ya, hayyun bidarwen itu. Hayyun bidarwen itu bukan kodok. Tahu kodok? Bukan kodok ya, hayyun bidarwen. Hidup dua alam itu adalah orang munafik. Jadi kalau ketemu orang beriman, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau bulan puasa pura-pura puasa, tapi tidak mungkin puasa. Mustahil puasa. Ada sabar yang kedua, sabrun ala taatillah, sabar untuk taat kepada perintah Allah. Dia kata Rasulullah, la tazalu ummati bi khairin ma ajal fitra wa akhir sahur. La tazulu ummati bi khairin ma ajil fitra wa akhir sahur. Kata Rasulullah, umatku masih dalam kondisi baik selama umatku ini bersegera berbuka. Alhamdulillah, kalau itu bersegera berbuka ya, bersegera berbuka wa akhir sahur, dan mengakhirkan sahur. Ternyata mengakhirkan sahur itu masih jarang. Sahurnya jam 1, sahurnya jam 2. Itu sahur itu yang sabar ya. Yang sabar itu diakhirkan. Kalau penjelasannya dalam hadis itu kira-kira 50 ayat kalau baca Quran. Lamanya 50 ayat itu paling lama 1 jam.
paling cepat lah setengah jam lah, seperempat jam paling cepat. Tapi anggaplah 1 jam. Kalau 1 jam, kalau subuhnya 4.40 berarti jam 3.40 kan gitu, atau jam 4 kan gitu, itu sahurnya. Jadi jangan sahur jam 1, jam 2 gitu. Sah tidak jam 1, jam 2? Oh sah. Kalau bicara sah, sah. Tidak sahur pun sah, karena sahur itu sunat. Tapi kata Rasulullah, walaupun sunat, sahur itu barokah. Di kita ini kan dibatasi dengan imsak ya. Ada imsak ya. Imsak gitu kan. Tinggal 10 menit lagi. Imsak itu kalau definisi puasa itu imsak. Al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri tsani ila ghurubisy syamsi. Jadi yang disebut puasa itu adalah menahan makan, minum, dan yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari sejak subuh sampai dengan terbenam matahari. Jadi imsak di kita ini itu maaf ya, ijtihad di Indonesia lah. Ijtihad di Indonesia ini tujuannya baik lah, kehati-hatian. Tapi kalau bapak umpamanya maaf ya, tinggal 3 menit lagi mau subuh, baru bangun, segera makan, segera minum, makan kurma 3 gitu kan, minum segelas. Jangankan 3 menit lagi, 5 menit lagi juga masih bisa. Jadi imsak di kita ini adalah kehati-hatian, bukan batal. Batal itu begitu subuh, nah itu tidak boleh. Kalau masih ada makanan, minuman ya subuh itu buang gitu, segera keluarkan lagi. Jangan ditelan langsung kalau subuh. Kalau udah tahu subuh, karena sudah imsak, sudah menahan. Ya kembali kepada masalah sabar ya, untuk segera berbuka. Segera berbuka, segera sepakat, tapi akhirkan sahur. Jadi kita masih minoritas ya yang mengakhirkan sahur ini. Jadi sahur itu harus diakhirkan. Ini karena kebiasaan ya, kebiasaan itu harus dirubah. Cuma di kita ini kebanyakan tidak mau berubah. Makanya paling banyak yang tidak berubah. Kebanyakan di kita ini orangnya tidak mau berubah. Kalau sudah begitu aja. Bukan mencari benar, tapi pembenaran. Jadi sahur yang bagus itu diakhirkan. Kalau bicara masalah sah tidak sah, ya sah tidak sahur juga sah. Karena sahur itu sunat. Cuma walaupun sunat ya, pahalanya kan luar biasa besar. Seperti contohnya sholat taraweh, sunat kan? Sunat kan taraweh? Bukan wajib. Ada yang mewajibkan sholat taraweh? Tapi coba lihat pahalanya. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri malam, maksudnya sholat termasuk tarawih, semata-mata karena iman, bukan karena gak enak dengan tetangga, bukan gak enak dengan istri, bukan gak enak dengan anak, bukan gak enak dengan suami, dan mengharapkan pahala dari Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah bukan dari orang. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka seluruh dosa di masa lalu dosa di masa lalu seluruhnya itu dimaafkan, kecuali ya dosa menyebutkan Allah, itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Kecuali hutang dengan sesama manusia itu loh, kecuali kan jangan begini, udah punya hutang ke orang dengan puasa ini, dengan bangun malam ini, berarti seluruh dosa dimaafkan. Bukan itu, dosa dengan Allah itu dimaafkan oleh Allah, kecuali menyebutkan Allah. Kalau menyebutkan Allah harus mengucapkan 2 kalimat mana qadama min dhanbi, itu pada hukumnya cuma sunat. Dan tarawih itu hanya di bulan Ramadan, nggak ada tarawih di luar Ramadan, nggak ada. Maka tarawih dengan tahajud berbeda.
Cuma kalau mau tarawih malam jam 3 boleh, bagus. Tarawih pada Isya juga boleh. Kalau tahajud pada Isya boleh enggak? Ya enggak. Dan tahajud itu kapan saja, di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi kalau tarawih hanya di bulan Ramadan. Saya pernah menyampaikan, kalau jumlah rakaat mau 41 silakan, mau 39 silakan, mau 23 silakan, mau 13 silakan, mau 11 silakan. Karena para ulama itu berbeda pendapat. Tapi mayoritas memang melakukan itu kalau tidak 11, 23. Mayoritas 11 atau 23. Yang penting sholatnya tertiap. Jangan terpak-terpok 2-3 rakaat 7 menit. Sah nggak tuh sholat begitu? Ya nggak salah. Semua kita pikir tidak ada yang mengatakan sah yang begitu. Pikir, coba baca pikir mana gitu. Kan ada tumanina, ada itidal. Kerepok-kerepok begitu nggak bakal sah. Jadi jangan nyari imam yang kerepok-kerepok. Tertib kayak tadi bagus soal. Jadi mengakhirkan sahur ya, akhirkan sahur. Jadi jangan walaupun tidak sahur saya kuat. Bukan itu masalahnya. Memuji Allah itu kepada perintahnya, taat tidaknya, akhirkan kata Allah, akhirkan sahur. Jadi kalau Rasulullah itu atas perintah Rasulullah, bukan istihad sendiri Rasulullah, bukan, berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi semua yang diucapkan Rasulullah, semua yang dipraktikkan Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Diakhirkan sahur. Alhamdulillah, kalau diakhirkan sahur hikmahnya pasti tidak tidur lagi. Dan sangat mungkin orang yang sahur diakhirkan, yang tidak tidur lagi itu pasti sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan ternyata sholat sunat sebelum subuh itu pahalanya luar biasa juga kan gitu. Lebih baik daripada dunia dan kalau yang menyampaikan Rasulullah ya pasti benar itu. Mau usah pakai di otak atik akal kita gitu. Dunia dan seisinya, berarti kita orang kaya. Orang kaya lah, orang-orang yang sholat sunat subuh 2 rakaat itu orang-orang kaya itu. Di hadapan Allah orang-orang kaya, bukan kaya materi ya, kaya yang luar biasa. Padahal cuma sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kan untuk bangun sebelum subuhnya itu harus diikhtiarkan. Ternyata yang sunat-sunat itu pahalanya luar biasa. Sabar juga bukan hanya termasuk tarawih. Tarawih itu bisa di rumah, bisa di masjid. Jadi mau di rumah silakan, mau di masjid juga silakan. Tarawih itu bisa di rumah, masjid. Rasulullah pernah 3 kali di masjid berturut-turut, pas malam keempatnya Rasulullah tidak datang. Padahal sahabat sudah kumpul lebih banyak daripada sebelumnya. Begitu ditanya kenapa tadi malam tidak datang, kata Rasulullah jawabannya khawatir tarawih ini dianggap wajib. Cuma itu aja, dikhawatirkan. Khawatir dianggap wajib. Jadi jangan mewajibkan sunat tapi pahalanya luar biasa. Di zaman Abu Bakar masih juga seperti di zaman Rasulullah masih hidup. Di zaman Umar baru mulai itu. Itu pun di zaman Umar ada sholatnya, maaf ya, di sini ada sholat tarawih, sini ada sholat tarawih, imamnya banyak. Oleh Umar dikumpulkan, sudahlah, nanti kita sholatnya 1 imam saja, seperti yang tadi, itu benar. Ya, bagus. Jadi tarawih itu 1 imam saja, jangan banyak imamnya. Maksudnya banyak imam itu, maksud saya jangan sholat masing-masing gitu. Bukan ganti imam ya, ganti imam malam ini, ganti imamnya boleh gitu. Jadi imamnya 1. Karena sebelumnya itu, ya sebelum oleh Umar dilaksanakan itu masing-masing sholat. Jangan masing-masing berjamaah. Termasuk yang diperintahkan itu adalah, termasuk kalau bagi orang yang masih kuat-kuat, yang sehat-sehat itu iktikaf.
sehat-sehat, itikaf di masjid. Yang kuat tidur di karpet. Gitu. Kalau bawa kasur repot ya ke masjid. Itu itikaf. Cuma itikaf yang bagus itu memang idealnya 10 malam. Jadi pada saat malam 21 ya, itu masuk, tidak pulang-pulang ya. Pulang-pulang nanti mau sholat id, pagi-pagi pulang ya, mandi, habis mandi makan, disunatkan makan dulu ya. Kalau Idul Fitri kan disunatkan makan dulu ya. Makanya kenapa bedanya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Adha disunatkan tidak makan dulu dan sholatnya lebih agak pagian. Karena Idul Fitri itu hikmahnya supaya zakat fitrah itu habis sebelum sholat id. Jadi zakat fitrah itu habis sebelum sholat id. Kenapa? Karena beda zakat fitrah itu, kata Rasulullah. Zakat al-fitri itu total lissoimi minal lagwi wal fasfatu makalil masakin. Paman ada qabla sholat fahiya zakatun makbulatun. Wa man ada ba'da sholat fahiya shadaqatun minas shadaqah. Rawahu Abu Dawud. Waktu makalil masakin ya. Jadi zakat fitrah itu untuk makan orang-orang miskin. Jadi ada fakir, ada miskin. Kalau sudah disebut miskin, fakir masuk. Tapi kalau disebut fakir, miskin belum tentu masuk. Karena orang miskin itu, orang fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Orang fakir itu. Jadi orang fakir dan miskin itu dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau dikelola dengan bagus ya, se-Indonesia ini kalau ada 100 juta aja kali berapa? 45.000 ya? Berapa? Kalau 100 juta kali 45.000 berapa? Kalau dikelola dengan benar itu luar biasa. Nah, idealnya sih pemerintah. Idealnya Anies Baswedan, idealnya dikelola oleh Baitul Mal. Idealnya bukan oleh masjid masing-masing idealnya, tapi kita minimalnya masjid masing-masing lah, masjid sekarang. Jadi masjid masing-masing, tapi idealnya dikelola oleh pemerintah sesuai dengan UUD 45 pasal berapa itu? Terkait dengan orang-orang miskin yang terlantar itu adalah kewajiban. Nah, itu pasal berapa? Nggak lulus sebagai warga negara. Nggak lulus sebagai warga negara. Jadi memang para pendiri negara ini luar biasa ya, hebat-hebat. Nah, dalam Islam ada zakat, bukan hanya zakat mal saja, tapi ada zakat fitrah. Dan fitrah itu khusus untuk fakir miskin. Beda dengan zakat mal, ada 8 mustahiknya ya. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Amilin juga boleh. Jadi kalau panitia masjid itu jadi ambil zakat, walaupun dia kaya, dia punya hak. Tapi hak itu bukan harus diambil. Ya. Tapi dia punya hak, silakan aja. Kalau dia kasih lagi sama yang lain, boleh. Bukan wajib menerima ya, punya hak untuk menerima sebagai amil. Kata amilnya, udahlah bagian saya. Atau diterima dulu dikasih sama seseorang, boleh. Amilin ya. Fakir miskin, bahkan amil itu setelah fakir miskin. Nah kembali tadi, jadi kalau zakat fitrah nggak boleh tuh ustaz amilin gitu ya. Kecuali ustaz amilinnya miskin, kecuali miskin. Nah, termasuk ya zakat fitrah itu di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan, nggak ada zakat fitrah selain bulan Ramadan, nggak ada. Nggak ada selain bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Dan itu untuk menghapuskan dosa-dosa, dosa-dosa kecil itu, ucapan, perbuatan yang kurang bagus-bagus itu hanya dengan zakat fitrah, bayangkan. Padahal zakat fitrah paling 45.000. Tapi bagi orang miskin ya walaupun 45.000 kan susah bagi orang miskin. Makanya diprioritaskan. Boleh orang fakir miskin terima 1 juta, 2 juta dan zakat fitrah? Ya boleh. Boleh. Jadi kembali tadi ke masalah perintah. Jadi banyak perintah-perintah terkait dengan termasuk tilawah Quran. Tilawah Quran itu tidak usah menunggu di bulan Ramadan.
Kalau itu di bulan Ramadan, cuma di bulan Ramadan lebih ditingkatkan. Bukan hanya dibaca ya, bukan hanya dilihat, tapi juga ditadaburi Quran. Quran itu luar biasa wahyu. Saya baca berulang-ulang itu Quran itu ternyata luar biasa. Kalau bukan wahyu, Nabi Muhammad kebayangkan ya, tidak pernah punya guru, tapi kok bicaranya yang telah terjadi, yang sedang terjadi di zaman Rasulullah dan yang akan terjadi, itu dikisahkan dalam Quran yang luar biasa. Ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara akidah itu kita meyakini bahwa wahyu itu pasti benar dan itu pedoman hidup. Bahkan orang-orang Eropa, orang Barat aja gitu, bicara masalah waris saja bisa ratus-ratus halaman. Kalau dalam Quran itu wahyu itu hanya satu halaman juga enggak, hanya beberapa ayat aja tuntas gitu. Makanya orang-orang Barat, orang Eropa itu kaget, kok masalah waris saja dalam Islam cuma hanya beberapa ayat saja dan nggak usah bayar lagi. Bahkan yang membacanya, yang melaksanakannya, apalagi melaksanakannya, itu pahalanya boro-boro bayar, nggak ada anggarannya, nggak ada anggaran untuk membahas masalah waris, nggak ada itu anggarannya. Parlemen gitu ya, parlemen kita ini kan kalau membahas aturan-aturan itu, undang-undang itu pasti anggarannya sangat besar. Makanya orang Eropa itu mengeluarkan sekian ratus miliar hanya untuk membahas masalah begitu doang gitu kan, masalah waris. Tapi kalau dalam Islam itu hanya beberapa ayat saja, itu kan luar biasa. Kalau bukan wahyu, kalau bukan wahyu apa? Makanya kita semakin yakin bahwa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditilawah, dikatakan, ditadaburi. Tidak mesti harus otak ya. Syukur-syukur otak, tidak otak pun kita beri beberapa ayat. Dan ternyata memang Quran ini luar biasa. Nah, sabar yang ketiga. Sabar yang ketiga itu adalah sabrun an maksiatillah. Sabar untuk tidak maksiat. Maksiat itu kan lawannya ibadah ya. Kalau lawannya ibadah maksiat. Maksiat itu semua aspek kehidupan sepanjang Allah benci, sepanjang Allah marah. Kalau ibadah kan semua aspek kehidupan sepanjang Allah ridho, sepanjang Allah suka dengan ibadah. Jadi lawannya ibadah adalah maksiat. Jadi sabar untuk tidak maksiat, diusahakan ya. Sekecil apapun kita tidak maksiat. Tidak maksiat itu bukan tidak jihad ya. Kan di bulan, kan maaf ya, Indonesia ini merdeka kapan? 17 Agustus tahun 40. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Coba tanyakan sama orang-orang tua kita. Ternyata 17 Agustus 1945 itu bulan Ramadan. Luar biasa. Perang Badar bulan Ramadan. Bulan Badar itu bulan Ramadan nih. Makanya kan sahabat ada yang puasa, ada yang buka. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Yang kuat puasa, bayangkan yang jihad puasa. Yang lain buka. Yang buka tidak mencaci yang puasa, yang puasa tidak mencaci yang buka. Pada saat perang Badar itu jatuhnya di bulan Ramadan. Itu luar biasa. Jadi bulan Ramadan juga bulan jihad. Jadi kalau yang disebut maksiat itu, sekali lagi maksiat itu kan dosa. Dosa itu sepanjang Allah benci, sepanjang Allah tidak suka. Kalau jihad di jalan Allah itu Allah suka kan? Allah suka, itu bukan maksiat. Jadi kalau maaf ya, di masjid ini, di masjid ini ada tiba-tiba ada anak-anak muda datang ke masjid pakai sepatu, terus judi di masjid ini, dikira diapain? Diusir nggak? Bulan Ramadan, jangan, bukan begitu. Kan tidak boleh kita
maksiat. Ya justru melarang maksiat itu bagian dari jihad. Jadi bukan tidak boleh melarang maksiat, bukan tidak boleh melarang maksiat. Jadi jangan disalah tafsirkan. Jadi sabar untuk tidak maksiat, sabar untuk tidak maksiat. Kalau ada orang ngajak berantem, ngajak ngomong yang jorok-jorok gitu ya, dia tolak. Saya sedang puasa. Nah, kalau 3 kesabaran dikumpul tiga-tiganya, itu pahalanya tanpa batas. Sabar yang pertama tadi menahan lapar haus. Sabar yang kedua taat kepada perintah Allah. Sabar yang ketiga tidak melakukan maksiat. Maka bagi yang bersangkutan pahalanya tanpa batas. Itu luar biasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini ya lebih baik daripada tahun kemarin. Jadi kita ikhtiarkan gitu ya, yang sisa-sisa ini gitu ya, kan sisanya nih sudah kita lalui. Dan di bulan Ramadan istimewanya lagi ya, istimewanya bulan Ramadan tidak ada istilah hari ke-10, hari ke-20, hari ke-3, enggak ada. Yang ada coba lihat hadisnya. Ini hadis ya, saya berdasarkan hadis, bukan kata orang. Idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin atau wa subbidatis syayatin. Rahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jika telah masuk bulan Ramadan, nah coba bayangkan, jika telah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Gak ada kaitan tanggal 10 Ramadan, itu kan 20 Ramadan, 30 Ramadan, nah, beda. Dari awal gitu, begitu masuk bulan Ramadan, itu pintu surga bagi orang yang beriman, itu surga dibuka. Kenapa surga dibuka? Ini penjelasan ulama ya. Likasratil a'malis sholihati minal mu'minin fi syahri Ramadan. Jadi banyak melakukan amal soleh orang-orang yang beriman. Begitu masuk bulan Ramadan, belum sahurnya belum, sudah tarawih belum? Sudah sahur belum? Sebelum sahur itu sudah sahur belum? Sudah tarawih belum? Kan tarawih dulu kan? Di samping tarawih ada sahur kan? Itu perintah Allah kan? Perintah Allah. Makanya begitu masuk bulan Ramadan, kata Rasulullah kan, tidak dakhala kan bermadi ya. Tidak dakhala Ramadanu, jika telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga begitu masuk bulan Ramadan. Makanya maaf ya, begitu kita sholat tarawih mati, kita yang beruntung itu. Sedang tarawih itu mati, sedang sahur mati, beruntung nggak? Beruntung itu, pintu surga sudah dibuka. Tapi bagi orang yang maksiat, ngakunya beriman, pintu surga dibuka enggak? Ya enggak, walaupun bulan Ramadan. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka ditutup. Kenapa pintu neraka ditutup? Ini penjelasan ulama. Kecil kemungkinan orang mukmin di bulan Ramadan melakukan maksiat. Kecil sekali. Dia hati-hati. Ya, kalau datang bulan Ramadan itu maaf ya, maksiat sekecil apapun diusahakan kan dihindari. Apalagi yang besar, sahum ini kan gitu. Sehingga pintu neraka ditutup. Dan kenapa setan dibelenggu? Ini penjelasannya. Satu-satunya ibadah yang paling ikhlas adalah puasa. Maka saya tadi katakan dari pertama, orang munafik tidak mungkin puasa. Kenapa? Ini penjelasan ulama itu begini, saking ikhlasnya puasa di bulan Ramadan, saking ikhlasnya puasa di bulan Ramadan, itu kalau seandainya masuk ke kamar yang tertutup, ada makanan, ada minuman, kunci dipegang, kira-kira makan minum orang beriman? Enggak makan. Bukan karena orang lain gitu maksudnya.
Walaupun dia sendirian gitu di tempat yang tertutup, makanan ada. Yang penjelasan ulama begitu, maksudnya setan ditutup itu. Yang bersangkutan tidak akan makan dan tidak akan minum. Walaupun suami istri baru pengantin baru, ada orang beriman, kunci pegang gitu kan, nggak tahu mertua, nggak tahu orang tua, nggak bakalan dia lakukan itu sebelum terbenam matahari. Itu yang dimaksud setan dibelenggu. Tapi kalau ada orangnya tidak puasa di bulan Ramadan, melakukan hubungan jangankan dengan istrinya, dengan orang lain juga, itu setan tidak dibelenggu bagi yang bersangkutan. Jadi setan dibelenggu itu bagi orang yang beriman dan dia merasa diawasi oleh Allah. Sekalipun di tempat tertutup, dia tidak akan buka sebelum terbenam matahari. Itu maksudnya. Hebatnya Islam itu luar biasa. Jadi puasa itu adalah kejujuran. Yang jujur itu pemiliknya ternyata lebih sedikit ya. Jujur itu memang, makanya pantas kata Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah kalian jujur, karena jujur itu mengantarkan kepada kebenaran, dan kebenaran itu mengantarkan ke surga. Makanya banyaknya orang pengennya masuk neraka. Kebanyakan manusia itu pengen masuk neraka. Masuk neraka dan masuk surga itu pilihan bukan? Masuk surga, masuk neraka pilihan bukan? Pilihan kita. Jangan kita bilang, saya tidak puasa, saya masuk neraka, takdir. Iya, karena memang neraka takdir. Pilihan kita sendiri. Jangan menyalahkan Allah, jangan suzon kepada Allah. Jadi orang masuk surga, masuk neraka itu karena amalnya masing-masing. Tapi bukan karena amal, karena rahmat. Rahmat itu kalau tidak beramal tidak akan ada rahmat. Adanya rahmat itu karena ada amal. Sekali lagi, orang tidak beramal tidak apa-apa dapat rahmat dari mana? Justru kalau orang berbuat baik itu dengan rahmat Allah. Sama masuk surga itu kalau dibandingkan dengan amal kita tidak sebanding, itu maksudnya. Dengan rahmat Allah itu begitu maksudnya. Kan ada hadis yang menyebutkan, sekalipun ada Muhammad yang gitu tidak akan masuk, tidak, kecuali dengan rahmat. Maksud dengan rahmat itu dengan amal. Cuma amal ini kalau dihitung-hitung tidak seimbang gitu. Karena begini, ada orang maaf ya 70 tahun baru masuk Islam umpamanya. Baru 1 pekan mati dia. Baru 1 pekan mati. Dia masuk surga, masuk neraka. Masuk surga. Dia. Padahal kalau dihitung-hitung pantasnya masuk neraka dulu, lama gitu kan. Kenapa? Karena hebatnya Islam itu sampai menyebutkan Rasulullah dalam hadis itu, innal islama yahdimu makana qablahu. Islam itu akan menghapus dosa sebelum masuk Islam. Bayangkan, beruntung kan? Karena rahmat Allah. Tapi karena masuk Islam. Tapi kalau tidak masuk Islam, tidak ada rahmat Allah. Makanya beruntung kalau orang tua kita masih non Muslim, ajak masuk Islam. Ya. Kalau masih nggak benar, ajak benar. Supaya masuk surga bareng. Masuk surga bisa bareng bisa. Makanya Az-Zumar, surat Az-Zumar itu menyebutkan masuk neraka bareng-bareng rombongan. Masuk surga juga. Mudah-mudahan kita rombongan dengan orang tua, dengan anak, dengan cucu, dengan cicit gitu kan, dengan tetangga, dengan grup masjid gitu kan, grup malam. Ya alhamdulillah ketemu lagi di surga. Ya kalau bertakwa pasti ketemu. Habis waktunya. Masih berapa? 15 menit lagi. Ya mungkin ada tanya jawab yang bisa dijawab, yang tidak bisa ada ketua DKM. Mengapa? Hati-hati mau udah mulai leles. Ada pertanyaan? Ya maka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan menggerakkan dan mengakhirkan saum. Nah kita ini komunitas kita di sini masjid banyak. Jadi kadang-kadang kita azan di sini belum ada beberapa yang kita azan. Itu yang mana yang kita ambil? Apakah bisa Semarang lebih segera yang azan? Apa bagaimana?
Yang benar yang berdasarkan jadwal, bukan azannya ya. Jadi kalau umpamanya 4.40 umpamanya ya, ini umpama ya, 4.40, ternyata belum, masih 4.38 gitu kan, ya baru bangun, ya makan segera kurma 3 biji, bisa nggak? 2 menit. Minum 1 gelas bisa nggak? Bisa. Walaupun sudah ada di tempat lain yang belum waktunya, azan yang salah. Karena 4.40. Ternyata di sini juga azannya telat 4.42 gitu. Padahal 4.40 harusnya kan gitu. Nah, maaf ya, ini contoh. Jadi salah satu cara untuk menentukan waktu azan kan gitu. Azan itu cara ya. Cara untuk menentukan masuk waktu adalah azan. Dulu itu kan begitu. Sekarang kan lewat almanaknya gampang ya. Ya. Dalam almanak kan udah dilihat ya. Jadi bukan beduk ya. Cara itu bukan beduk. Beduk itu cara. Bukan sarana. Kalau sarana ini. Kalau sarana kan tidak pernah bid'ah ya. Kalau sarana tidak pernah bid'ah. Dulu naik kuda, naik motor, hajian. Sekarang naik pesawat orang jauh-jauh kan begitu ya. Kan begitu. Kalau beduk itu cara. Dulu kan ada di zaman sebelum Rasulullah itu kan kata Rasulullah, dulu ada lonceng, ada apa lagi? Ada lonceng, ada apa lagi? Ada trompet gitu kan. Atas bilang disuruh azan. Cara untuk menunjukkan waktu sholat. Beda ya antara cara dengan sarana ya. Jadi beduk itu bukan sarana. Beduk itu kan budaya Cina. Menurut Cina, keyakinan Cina ini. Keyakinan Cina ya. Keyakinan Cina yang beragama itu beduk itu setan lari. Makanya petasan itu setan siunun gitu. Kaget si setannya, kaget itu. Jadi kita tasabuh berarti kan mantas sabah di komen bahwa mimpu. Tasabuh yang itu tidak boleh. Jadi betul yang benar ya. Lihat almanaknya. Makanya dipasang di sini ya jam berapa? 4.40, 4.42 sekarang. Subuhnya. Di sini 4.42, 4.40. 4.41. Nah, itu yang benar itu aja ya. Jadi kalau di sana sudah azan padahal 38. Belum, dia masih boleh makan kalau kesiangan. Cuma memang azan itu bang, idealnya satu daerah, apalagi satu Yasmin, satu bareng idealnya. Idealnya bareng, idealnya ya. Begitu masuk waktu, makanya muazin tuh harus siap-siap begitu masuk waktu, harus sudah di masjid gitu. Setakat ya. Yang kasihan kalau telat 5 menit. Umpamanya telat 5 menit azannya umpamanya gitu kan. Kata masyarakat belum azan loh, gitu masih boleh makan kan gitu. Jadi bukan. Memang idealnya tadi azan itu adalah menunjukkan masuk waktu. Karena sholat itu tidak kasar sebelum masuk waktu. Makanya dalam fikih sunnah ya, bab sholat. Salah satu syarat untuk sah sholat itu al-ilmu bidukhulil waqti. Al-ilmu bidukhulil waqti. Yakin untuk masuknya, telah masuknya waktu. Walaupun 1 menit lagi belum waktu, nggak sah sholat. Ke pasar gitu daripada tidak sholat subuh, berangkat aja tinggal 2 menit lagi sebelum subuh, yang nggak bakal sah. Ya jadi begitu Pak Haji. Ya. Jadi berdasarkan lihat almanak aja lah. Makanya Muhammadiyah dari awal Senin itu sudah puasa karena sudah kelihatan. Ya, kalau Muhammadiyah lebih canggih daripada pemerintah. Pemerintah hanya buang-buang anggaran aja. Oke, maaf. Padahal ru'yat itu berdasarkan hisab. Hadisnya sama, sumulil ruyati wabdiru diruyati. Puasalah karena melihat hilal, dan Idul Fitri karena melihat hilal. Melihat itu sekarang contohnya begini. Ibu sedang hamil, sudah 5 bulan. Dulu ketahuan nggak laki perempuan di zaman Rasulullah? Nggak ketahuan. Makanya dulu dalam masalah waris diputuskannya jenis kelaminnya laki, supaya apa? Nanti gampang kalau seandainya lebih dikembalikan kalau perempuan yang lahir.
Karena laki-laki itu lizzakari mislu hadid. Kalau sekarang udah ketahuan jenis kelaminnya laki atau perempuan, itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan Islam. Ya, jadi itu juga hilang. Almanak udah dibuat waktu sholat, sudah dibuat. Dulu di zaman sholat, kalau mau duhur itu lihat tuh matahari sudah terbit, sudah zawal belum mataharinya. Kalau belum enggak pasang gitu kan tiang. Nah, sekarang almanak aja itu. Kok nggak percaya? Kita sholat tidak usah lihat matahari lagi. Makanya maaf tadi ya. Saum itu yang Muhammadiyah gitu. Tapi maksud saya dua-duanya benar lah ya. Senin boleh, Selasa boleh. Kalau saya sih Senin, terus terang aja secara pribadi Senin sudah puasa. Tapi kepada yang Selasa, alhamdulillah. Yang tidak benar, yang tidak puasa. Yang suka bikin ribut juga yang tidak puasa. Biasanya gitu, yang suka bikin ribut yang tidak puasa. Yang penting puasanya 1 bulan. 1 bulan itu bisa 29, bisa 3. Jadi kalau 31 nggak benar itu. Kalau 28 juga nggak benar juga. Kalau nggak 28, 20. Kalau nggak 29, 30. Itu aja. Kalau 29, buka bareng-bareng merame. Mudah-mudahan tahun ini Idul Fitrinya mudah-mudahan. Kita idealnya memang persatuan itu penting gitu sebetulnya. Ya. Persatuan ukhuwah Islamiyah itu jangan sampai gara-gara. Karena yang suka bikin ribut itu yang tidak puasa. Pinter dia kesana soal bela, kesini bela padahal puasanya enggak. Dia ada domba sesama muslim. Wah itu mah agama Muhammadiyah, ini agama NU, Ahlussunnah wal Jamaah. Memang Muhammadiyah bukan Ahlussunnah Jamaah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ngaku Salafi pun Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma lebih berorientasi kepada Ahmad bin. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi maaf ya, Imam Malik Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Hanifah Ahlussunnah, Ahmad bin Hanbal Ahlussunnah, Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang Senin juga Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Yang Selasa juga Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tidak boleh itu ahlul bidah wal gagabah. Itu tidak boleh, jangan. Ahlul bidah wal gagabah itu jangan. Kata Bang Dadun, tahu Bang Dadun? Kiai Haji Dadun Abdul Qahar Sukabumi itu. Jangan jadi ahlul bidah wal gagabah. Gagabah, tahu gagabah? Itu bahasa Jerman Barat. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu? Maka cukup ya? Nah, cukup. Nggak ada yang nanyakan, cukup. Tadinya kalau ada bukan ada ketua DKM, kalau saya nggak bisa jawab karena ada ketua DKM. Ya saya kira cukup. Kita tutup dengan majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.